Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masih di tafsir surat An-Nisa. Kita akan membahas ayat 41 dan 42. Setelah Allah memberitahukan kepada kita semua mana yang baik, mana yang buruk, memperingatkan manusia akan adanya hari pembalasan, maka Allah memberikan sedikit kilas balik tentang hari pembalasan. Jadi kita diberitahu bagaimana proses dan penyesalan yang terjadi nanti di hari pembalasan. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakaifa idza ji'na. Maka bagaimana jika kami datangkan? Ini bukan pertanyaan ya. Ini merupakan kalimat sindiran. Min kulli ummatin bisyahid. Dari tiap-tiap umat dengan saksi. Waji'na bika ala haula'i syahida. Dan kami datangkan denganmu, wahai Rasulullah SAW, atas mereka itu sebagai saksi. Jadi walaupun Allah itu sudah tahu apa yang kita buat, sudah tahu semua catatan amal kita, sudah tahu implikasi dari semua itu, apakah kita akan berakhir di surga atau neraka, Allah tetap membentangkan suatu proses peradilan. Ada yang sudah pernah pergi ke mahkamah atau pengadilan? Nah, buat yang belum pernah, di dalam proses itu ada namanya hakim. Kemudian ada kesalahannya. Kemudian ada tertuduh dan ada saksi-saksi. Nah, di situ dibicarakan tentang kesalahan itu dan kemudian saksi-saksi bagaimana menurut mereka? Apakah mereka membetulkan kesalahan itu atau mereka membetulkan si tertuduh? Nah, bayangkan di saat itu kita melihat Rasulullah SAW sebagai saksi. Rasulullah SAW berilmu. Islam itu dibangun dengan referensi yang beliau bagikan kepada kita. Beliaulah orang yang paling berilmu tentang Islam, paling berilmu tentang baik dan benar. Nah, terlebih daripada itu, beliau itu jujur. Tidak ada sogok menyogok di situ. Semua tertuduh, semua tersangka pasti berharap saksi ini membela mereka di depan hakim, tapi tidak. Saksi ini betul-betul adil. Jadi itulah situasinya. Rasulullah SAW ketika beliau mendengarkan ayat ini dibacakan kepada beliau menangis. Karena beliau punya cinta kepada umatnya. Tapi ketika berhadapan dengan proses pengadilan, beliau harus jujur sehingga tahu kan perasaan kita tuh harus menjatuhkan orang yang dicintai karena kesalahan yang dibuatnya. Suatu proses yang dilematis buat Rasulullah SAW. Karena Allah berikan cinta kepada beliau terhadap umatnya. Yawma idzi yawaddul ladzina kafaru. Pada hari itu orang-orang yang kafir tuh ingin wa asawur rasulah, dan para pendurhaka Rasul, lau tusawwa bihimul ardu, sekiranya diratakan dengan mereka bumi atau tanah. Wala yakzumuna, dan tidak mereka menyembunyikan Allah haditha, suatu kejadian. Jadi pada hari itu
ingin orang-orang yang kafir dan para pendurhaka Rasul itu sekiranya mereka itu diratakan saja dengan bumi, nggak usah nongol, nggak usah dibangkitkan. Dan mereka juga ingin bisa menyembunyikan apa-apa kesalahan yang sudah mereka buat di waktu kehidupan yang pertama. Tapi mereka tidak bisa menyembunyikan sesuatu kejadian pun dari Allah. Bayangkan umpamanya dulu di kehidupan pertama ini saya penentang Rasul. Kemudian saya harus jadi tertuduh di sidang itu. Kemudian yang menjadi saksi juga Rasulullah SAW. Musuh mereka di kehidupan dunia. Bayangkan perasaan itu. Nah, kemudian orang-orang kafir itu tidak pernah percaya tentang hari kebangkitan. Mereka berpikir kehidupannya hanya sekali saja. Mereka setelah dikubur, mereka berpikir bahwa itulah akhir daripada kehidupan. Tapi ternyata dibangkitkan. Kemudian harus mempertanggungjawabkan semua apa yang sudah mereka buat. Sedih kan? Mereka nggak mempersiapkan hari ini. Mereka sudah fun, senang-senang di kehidupan yang pertama ini. Apa istilahnya? YOLO. You only live once. Suatu campaign yang banyak menyesatkan manusia. Nah, kemudian mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian dari Allah. Mereka coba untuk berbohong, seperti yang dikatakan Ibnu Abbas tentang tafsir ayat ini. Ketika orang kafir tahu yang bisa masuk surga itu hanyalah orang Islam, maka mereka tuh coba berbohong dengan mengatakan, demi Allah ya Allah, demi Allah kami tidaklah mempersekutukan Allah. Bohong. Maka Allah kunci mulut mereka dan yang berbicara adalah tangan kaki mereka. Bayangkan tangan dan kaki yang bersama kita selama hidup ini menjadi musuh, menjadi saksi atas kesalahan kita. Suatu kondisi yang sangat menghinakan, kondisi sangat putus asa, sehingga setelah Allah peringatkan semua ini di dalam Qur'annya, apa kita tidak bisa berintrospeksi kepada diri kita? Itu semua apa yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.